Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, SC Lovers, berjumpa lagi dengan saya di Spesialis Candle. Salam satu saudara. Baik para subscriber dan para memberku semua yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kripto kembali, menindaklanjuti video yang kemarin yang saya kemarin pernah trading di cryptocurrency di platform Indodex ya, yang kemarin ya, kalau nggak salah marketnya di BotX. Nah, yuk kita sekarang buka platform Indodexnya. Oke, ini dia platformnya. Nah, saya kemarin bilang apa? Modal 5 juta apakah bisa profit bang trading di Indodex? Sangat simpel caranya. Seperti yang saya katakan kemarin, modal yang 5 juta ini tidak bisa kita belikan satu kaligus ya, bertahap ya. Nah, coba kita kembali ke market BotX kemarin. Kita cari dulu di kolom sini. Nah, ini ya. Ini BotX. Nah, kita klik. Kita ganti ke 1 hari. Nah, coba perhatikan. Di video sebelumnya saya bilang apa tentang kejadian ini? Kalau harga itu akan bergerak turun, akan terus bergerak turun, maka candlestick yang ini dia tidak akan mampu mengejar resisten yang di area sini. Ya. Nah, karena ini sudah menembus area resisten ini ya. Sebelumnya kita lihat dulu di candle sebelumnya apa? Candle hijau. Kemudian ini candle merah doji ini, dia memberikan penerusan harga untuk turun, tetapi apa? Di sini tidak terkonfirmasi. Nah, kalau di sini tidak terkonfirmasi, apa kata saya di video-video sebelum-sebelumnya? Maka ini jadi penutupan harga. Penutupan harga untuk apa? Untuk turun. Kenapa saya bilang penutupan harga untuk turun? Karena dia memberikan signal pembalikan penerusan harga menjadi downtrend, tetapi tidak dikonfirmasi. Ingat ya kata kuncinya ya, penerusan harga untuk turun atau downtrend, tetapi tidak dikonfirmasi penurunan ini. Nah, kalau tidak dikonfirmasi artinya apa? Berarti artinya ditolak penurunan ini. Nah, dan benar sekali, di sini di candle hijau ini sumbunya lebih panjang di atas. Berarti benar bahwa ini akan jadi penutupan harga. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu bahwa ini penutupan harga, kita lihat di candle berikutnya ternyata hijau ini mampu mengejar resisten, kita sangat yakin dong. Bagaimana bang kalau candle hijau ini nggak mampu ngejar resisten? Berarti masih ada penurunan harga, masih akan ada penurunan harga. Artinya apa? Setelah candlestick ini nggak sampai naik, dia langsung turun di sini biasanya. Itu kalau akan melanjutkan perjalanannya kembali. Nah, tetapi di sini malah naik sangat tinggi dan mampu menembus beberapa resisten di sini. Nah, pada saat balik, ingat kata kuncinya, sudah ada penutupan harga untuk turun. Berarti dia akan naik. Kalau naik, kalau misinya adalah kenaikan, kalau harga itu akan bergerak naik, maka misinya adalah resisten. Resistennya yang mana? Bisa yang atas, bisa yang bawah. Coba cek video saya lagi. Nah, lalu kalau turun di sini gimana bang? Sekalipun turun, dia tidak akan mengejar support yang di sini, yang di penutupan harga ini. Karena apa? Di sini sudah ada penutupan harga. Saya bilang gitu di video sebelumnya, yang kemarin lusa. Nah, jadi kemarin kita beli di sini, nah close di sini, kita beli di sini.
harga sekitar 296 kemarin ya. Nah, kemudian pada saat turun di sini, turun di sini, kita beli lagi, beli yang kedua. Pertama beli 1 juta. Nanti saya hitung ya. Pertama saya beli 1 juta. Kedua kita beli 2 juta dengan harga yang berbeda. Pertama kita beli di harga 296. Kemudian yang kedua kita beli di harga 268. Kemudian yang ketiga kita beli di harga 250. Nah, itulah maksud saya, uang 5 juta jangan langsung dibelikan semua. Ketika kita tahu harga itu akan bergerak naik, ya sekalipun dia turun, dia tidak akan mengejar titik support. Karena itulah pada saat kita beli dan kemudian turun sedikit, kebesokannya misalnya turun, keesokannya turun, kita beli lagi 2 juta. Tadi kan beli 1 juta, beli 2 juta. Nah, kemudian misalnya turun lagi, kita belikan lagi 2 jutanya. Sehingga total semua 5 juta. Nah, sekarang benar sekali candlestick ini tidak mampu menembus area support ini. Atau area penutupan harga ini. Nah, di sini benar kan? Inilah materi Bang, materi cara menganalisa teknikal berdasarkan candlestick ini. Ya. Jadi, ketika ini naik-naik ini kemana tujuannya? Ingat lagi ya, abang ini bisa ikuti juga bisa tidak. Candlestick yang sekarang berjalan ini, dia akan selalu mengejar titik resisten. Sebab apa? Ini masih misi-misi kenaikan. Ya, misalnya dia mampu ngejar ke sini nantinya ya, sini. Kemudian dia ke sini, setelah ini dia ke sini, kemudian dia mampu menembus ini misalnya. Itu kalau akan melanjutkan perjalanannya menjadi uptrend. Nah, sekarang pertanyaannya, Bang, kapan kita harus close perdagangan atau tutup perdagangan? Karena khawatirnya misalnya dia akan balik arah. Candlestick ini akan balik arah nantinya kalau misalnya di sini dia bikin resisten, ya. Nanti saya gambar, anggaplah seperti ini nanti gambarnya. Nah, kemudian setelah dia membuat resisten, turun lagi dan membuat support yang membuat support baru di sini. Kemudian dia naik kembali dan bikin resisten di bawahnya lagi. Nah, itu artinya apa? Sudah ada penurunan harga. Nah, kalau memang benar dia akan bergerak turun, maka candlestick tersebut nantinya harus mampu mengejar titik support yang tadi dibentuk itu. Ya. Kalau sudah mampu menembus titik support, berarti sudah yakin dong bahwa harga akan bergerak turun. Ingat kata kuncinya, apabila resisten sudah mulai bergerak turun, supportnya sudah mulai bergerak turun, maka benar harga akan berbalik arah menjadi downtrend jika ada informasi penurunan yang terkonfirmasi. Berarti benar harga akan balik arah. Nah, kalau masih seperti ini bagaimana solusinya? Kita jangan close dulu. Kalaupun di sini kita close, kita sudah dapat hasil, Bang. Sebab apa? Open perdagangan kita yang kedua itu lebih besar lagi dari yang pertama. Jadi yang pertama kemarin 1 juta, yang keduanya 2 juta, yang ketiganya 2 juta lagi, sehingga total 5 juta. Nah, jangankan naik sampai ke pembelian awal ya. Naik separuh saja, selisihnya saja. Misalnya kemarin harga di 296 pembelian tertinggi, kemudian di pembelian terendah 250. Ya, 250. 250 ke 296 berarti 46 selisihnya. Nggak usah naik sebanyak 46, naik separuhnya aja, 23 saja. Kita sudah dapat hasil di sini. Apalagi sampai mampu ke naik yang open pertama. Maka kita akan banyak hasilnya. Cuman kalau di kripto ini agak lambat kita mencari cuan. Karena itulah saya selalu trading di forex. Kalau dulu binary, karena binary sudah dilarang, maka kita tidak trading di binary lagi. Ya. Nah, jadi kesimpulannya seperti apa?
Kalau kalian benar menganalisa, kalian benar menentukan track 0, kemudian kalian paham tentang rumus X plus Y sama dengan 0 atau titik keseimbangan, dan inilah titik keseimbangan inilah nanti pembawa arah harga. Kita tahu arah harga akan bergerak naik atau turun dari titik keseimbangan ini. Karena nantinya di dalam kejadian titik keseimbangan ini akan ada perubahan harga yang disampaikan oleh candlestick itu sendiri. Ya, bisa dipahami ya. Nah, jadi besar kemungkinan ini masih akan bergerak naik. Oke ya, kita lihat sama-sama bagaimana 2-3 hari ke depan. Ingat bahasa saya, kalau membuat resisten lagi di bawahnya dan kemudian resistennya itu menurun, setelah menurun kemudian supportnya mampu ditembus, maka harga akan balik arah menjadi downtrend. Tapi selama itu tidak terjadi, maka tetap harga akan naik. Oke, sampai ketemu lagi di next video. Di next video saya akan bahas forex kembali. Karena apa? Forex hasilnya lebih besar menurut saya daripada cryptocurrency. Oke, sampai jumpa.